Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Sahabat, let me ask you this. Negara mana yang memiliki kepulauan terbesar di dunia? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.000 pulau. 63% diantaranya merupakan wilayah perairan. Ini membuat Indonesia menjadi negara maritim dengan berbagai keuntungan. Posisinya yang strategis di jalur lintas perdagangan, kekayaan alamnya yang berlimpah, termasuk juga potensi wisatanya. Namun, sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi berbagai resiko, salah satunya kenaikan permukaan air. Penelitian menunjukkan kenaikan ini akan diprediksi mencapai 25 hingga 50 cm pada tahun 2050 dan 2100. Air laut akan menggenangi sebagian besar kota pesisir di Indonesia. Kenaikan air laut ini salah satunya disebabkan oleh pemanasan global yang membuat suhu bumi meningkat sekitar 1,5 sampai 5 derajat Celcius. Artinya, dengan suhu yang semakin tinggi, kenaikan permukaan air laut bisa terjadi 100 kali lebih sering pada akhir abad ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rentan. Sahabat, coba kita bayangkan, di tahun 2050 atau 2100 nanti, kita, anak cucu kita, harus merelakan rumah dan tempat mencari nafkah kita karena digenangi oleh air laut. Sahabat, negara kita menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ke-8 di dunia. Ini yang menyebabkan pemanasan global. Demi komitmen mengurangi bahaya tersebut, Indonesia telah berjanji untuk mengurangi emisi karbonnya sampai dengan 29% jika dilakukan dengan sendiri atau business as usual, atau 41% dengan bantuan pendanaan internasional sampai dengan tahun 2030. Indonesia juga telah mencanangkan program restorasi 600.000 hektar hutan mangrove dalam 3 tahun ke depan untuk menyerap emisi karbon. Seperti yang terakhir dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Oktober 2021 yang lalu, Presiden menanam mangrove bersama sejumlah duta besar negara sahabat dan masyarakat di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Sahabat, pemerintah tidak akan berhasil mengurangi bahaya pemanasan global jika tidak dibantu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah kembali mengingatkan kita semua, kalau tidak mau Indonesia tenggelam di tahun 2100 nanti, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan. Contohnya, mengurangi penggunaan sampah plastik dengan membawa tas eco-friendly saat berbelanja atau membawa tumbler dan tempat makan jika keluar rumah seperti pergi ke kantor. Cara lainnya bisa juga dengan mengurangi penggunaan listrik seperti lampu dan AC. Simpel kan? Tapi jika dilakukan bersama-sama tentunya akan memberikan dampak yang besar. Hal seperti ini merupakan contoh bentuk kecintaan terhadap Indonesia dan bumi kita tercinta. Ada lagi, kita dapat berkontribusi dalam pencegahan pemanasan global dengan cara berinvestasi di instrumen yang berfokus pada lingkungan dan pencegahan pemanasan global. Mungkin beberapa sahabat masih ada yang bingung, apa hubungannya antara investasi dengan pencegahan pemanasan global? Sahabat, pendanaan menjadi salah satu hal penting untuk mengatasi pemanasan global. Tidak hanya Indonesia, semua negara di dunia ini berupaya untuk meningkatkan sumber pendanaan untuk mengatasi dan menjalankan program-program berkaitan dengan perubahan iklim. Di Indonesia, APBN menjadi sumber pendanaan utama untuk membiayai program-program pencegahan perubahan iklim. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memiliki inovasi pendanaan dengan penerbitan Green Sukuk Retail, yaitu sukuk tabungan seri ST008 yang berbasis pada program pengentasan atau pengurangan dampak gas rumah kaca atau dia kenal juga sebagai Green Bonds. Sukuk tabungan seri ST008 hadir sebagai upaya pemerintah mengajak kita semua untuk turut membantu mengatasi dampak pemanasan global dan juga perubahan iklim yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia maupun dunia. Melalui ST008, sahabat tidak hanya sekedar berinvestasi, tapi juga berkontribusi mendukung pemerintah Indonesia
untuk membiayai sektor-sektor lingkungan. Hasil dari ST008 akan dialokasikan kepada peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan juga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemula investor tidak perlu takut karena berinvestasi melalui ST008 dijamin aman, mudah karena dilakukan secara online, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga menguntungkan. Dengan didukung oleh 30 mitra distribusi dari berbagai institusi perbankan, sekuritas, fintech, kita dengan mudah melakukan investasi secara online dimanapun dan kapanpun. Kapan lagi kita bisa mendapatkan keuntungan dari berinvestasi sambil membantu Indonesia dalam upaya pencegahan pemanasan global. Sahabat, yuk kita lestarikan bumi sambil berinvestasi. Mari bersama-sama memulai dari bibit tunas ini. Kita upayakan Indonesia agar tetap hijau dan asri untuk anak cucu kita nanti. Sukuk tabungan ST008, pilihan berharga, lestarikan bumi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.